kuasa dan berkat Tuhan nyata bagi kita. Amin. Saya mau kita salam kiri kanannya dulu, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan membacakan panggilan ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Setiap kami ya Tuhan, kami membawa setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Percaya Tuhan, kami datang membawa hidup kami Tuhan. Kami datang dengan haus dan lapar untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan membacakan panggilan ibadah kita. Ulangan 6 ayat 4 sampai ke 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan ulang-ulang kepada anak-anak, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, dan Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami. Karena kami bisa merasakan Engkau Tuhan, bisa merasakan kuasa-Mu, kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini, kami semakin hari semakin dikuatkan. Kami semakin hari semakin mendapatkan sukacita yang baru dari Tuhan. Hati kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin mengganggu fokus kami, yang ingin mengganggu ibadah kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Kau yang bertata atas ibadah kami Tuhan. Dalam pujian penyembahan kami Tuhan, Kau bersemayam, Kau bertahta Tuhan. Dan ini ibadah kami Tuhan. Kami mau mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Amin. Saya
silakan duduk Bapak Ibu. Tak terukur kasih-Mu bagi kami Tuhan. Bahkan Kau rela mati bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat kematian-Mu Tuhan, kami mendapatkan kebebasan. Kami mendapatkan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Layaklah Kau dipuji dan disembah Tuhan. Dari segala suku bangsa, segala bahasa, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, taklah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dari awal kita katakan bersama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. dari awal kita naikkan pujian ini, sungguh-sungguh lagi kata, tak terukur kasih-Mu. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu Tuhan, Untuk tebus dosa. biarlah layak Kau Tuhan dipuji. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap. Oh layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. tak terukur kasih-Mu Tuhan. Oh, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus. Oh layaklah Dan disembah dengan segenap hatiku. layaklah Dan disembah dengan segenap. lebih sungguh katakan layaklah. Amin. Yes, layaklah. Segenap. Amin Tuhan, layaklah. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Amin. dipuji dan disembah segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh Bapak. Katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah
Engkau rela mati bagi kami menebus setiap dosa kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya bagi kami Tuhan. Engkau sahabat sejati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan Engkau Tuhan Yesus telah berkorban bagi kami sehingga kami hidup Tuhan. Engkau mati agar kami hidup Tuhan. Oh betapa besarnya kasih dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kenapa harus kami balas selain memuji dan menyembah Kau Tuhan? Bahkan jika kami mengorbankan seluruh hidup kami Tuhan, tidak akan sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, hanya dengan memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, ini yang bisa kami lakukan untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagi Dia segala hormat, kemuliaan, kejayaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama saya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya selamatkan jiwa. Amin. Bagi Dia pujianku tak dapat ubah. Sekarang kita semua bisa bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Dia angkat puja di andanya. Biarlah angkatku jadi Kau beri damai bagi kami Tuhan.
Atas syukur kami kekal sampai selama-lamanya hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami Tuhan mau memuji Engkau dan bersorak bagi nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Siapa yang bersuka cita lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, bulan ini kita masih merayakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa setiap kita mendapatkan kemenangan. Amin. Coba tos kiri kanan dikatakan kebangkitan Tuhan membawa kemenangan bagi kita. Haleluya. Yes. Tiap kita mau syukur kita kepada Tuhan. Bawa pujian bagi Dia. Sebab Dia Raja. Oh, kita katakan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Dia. Bawalah pujian bagi Dia. Karena Dia yang berkuasa Bapak Ibu. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku. Mazmur dan keselamatan yang menolong. Amin. Beri hidup. Yang beri hidup. Dan percaya seluruh semesta. Yes. Mujizat terjadi. Yes, amin. Junjung kasih anugerah, kekal dan mulia, masyhur. Amin. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Raja katakan yes. Haleluya. Oh, kita katakan dari awal, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, yang menolongku. Katakan kau percaya. Kau yang percaya seluruh semesta. Yes. Come on, 1, 2, 3. Anugerah kebangkitanmu, mujizat. Amin. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal dan mulia, masyhur kekuatanku, Kau penyelamat. Kasih-Mu tiada tara Tuhan. Betapa Tuhan Rajaku. Yes. Haleluya. Yes. Kau Raja kami Tuhan. Kasih Tuhan. Kita katakan bersama, Kau yang percaya. Kau yang percaya. Seluruh semesta sujud. Sekali lagi katakan, Kau yang percaya Tuhan. Kau yang percaya. Seluruh semesta sujud. Bergerak. Yes, agunglah kebangkitan. Mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal dan mulia, masyhur kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih tiada tara, betapa Tuhan Rajaku dan Tuhan Raja, betapa Tuhan Rajaku. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Allah. Amin. Adalah Raja dan tidak ada yang sebanding dengan Tuhan kita. Amin. Kita angkat pujian ini, akan betapa dalam lebar kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Itu besar kasih-Mu Tuhan. Yes. Kita katakan dari
baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Oh Tuhan, Engkau memberkati Tuhan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, bahasa roh adalah urapan Roh Kudus. Ini bukan urusan denominasi, ini bukan urusan gereja, ini urusan kami menerima Roh Kudus. Oh Tuhan, buka hati kami. Jika Saul bisa menari-nari di kalangan para nabi, jika Daud bisa menari-nari karena urapan Roh Kudus, ini saatnya kami juga di tempat ini Bapak menerima lawatan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, menerima lawatan Tuhan. Semua kami menerima semua. Tidak ada yang terlewat. Terima kasih. Dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Yang kami masih menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Bapak. Semua karena kebaikan Tuhan. Ya kami Bapak masih hidup sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Ya kami masih memiliki keluarga Tuhan, semua karena Tuhan yang menjaganya. Jika masih bisa bekerja, mempunyai pekerjaan, berbisnis, melayani Tuhan, semua karena Tuhan menginginkannya dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami kembali mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah bisa tertawa dan tersenyum di tahta-Mu yang kudus. Karena anak-anak-Mu yang setia terus untuk terus beribadah, untuk menerima janji Tuhan pada hari dan hari depan kami, yaitu masa depan yang penuh harapan. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan rahim yang mati pucuk sekalipun, Engkau sanggup memberikan anak melalui rahim itu. Demikian juga kami Bapak tidak pernah mati sekalipun pengharapan kami. Apapun masalah kami saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua sehingga firman Tuhan sampai ke tanah hati yang surga. Dan firman Tuhan akan membawa kami melewati masalah kami dan memasuki kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua kami hendak mendengar pemberitaan firman Tuhan, sama-sama berkatakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, silakan duduk saudara terkasih. Suatu sukacita yang luar biasa saudara terkasih, kita bisa berada di bulan Mei, suatu bulan yang seakan-akan biasa-biasa saja. Jadi bagi kita saudara terkasih telah melewati masa pandemik 2 tahun. Bulan Mei ini adalah bulan yang masa penantian, saudara-saudara terkasih, masa penantian kehidupan yang balik ke normal. Ya, ada beberapa keluarga di sini yang sudah berencana balik ke Indonesia. Karena apa? Sudah normal kembali. Sudah menanti-nantikan, saudara-saudara terkasih, bertemu dengan saudara, bertemu dengan keluarga yang telah begitu lama tidak bertemu karena pandemi. Bulan Mei saudara-saudara terkasih seakan bulan yang biasa. Tapi bulan Mei saudara-saudara terkasih, kembali kita mau diperiksa bagaimana kondisi spiritual kita, kondisi kesehatan jiwa dan rohani kita setelah sekian lama kita digoncang-goncang dengan namanya tekanan COVID, baik yang sudah terkena maupun tidak terkena penyakit ini. Ada terkena dampak karena COVID ini menyebabkan bisnis kita tidak baik, keluarga kita menjadi tidak baik, atau hubungan keluarga kita secara keluarga besar menjadi tidak baik, ataupun dampak. Hari ini kita saudara-saudara terkasih mau diperiksa kesehatan rohani kita. Apakah kita masih sehat, masih sanggup untuk menjalani kehidupan?
tema kita di hari ini adalah be sincere and humble. Be sincere adalah ketulusan, menjadi orang yang tulus dan rendah hati di dalam kehidupan kita, saudara terkasih. Menjadi tulus, saudara-saudara terkasih, adalah pekerjaan yang gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Kita bukan seperti tulus menyanyi, saudara. Kita nggak mau menyanyi di sini. Kita mau menunjukkan ekspresi hidup kita bahwa kita adalah orang yang apa adanya, bukan ada apanya. Bukan orang yang suka mencari udang di balik bakwan, enggak, saudara terkasih. Kita orang yang mau berhubungan sama orang lain itu secara tulus, secara baik, tanpa punya ada intensi apa-apa di belakangnya. Be sincere and humble. Orang yang tulus dan rendah hati, saudara-saudara terkasih, selalu diuji pada saat kondisi-kondisi itu tidak baik. Kondisi-kondisi di mana ada orang yang sakit, ada orang yang kontong kempes, ada orang yang mau bercerai, ada orang yang kehilangan pekerjaan, nggak punya rumah, bahkan mungkin kehidupan yang tanpa harapan. Ketulusan akan sulit dilihat jika semuanya oke-oke saja, saudara terkasih. Seakan semuanya enak. Kalau kata Emily Blunt, keren ini. Semuanya oke. Sangat sulit untuk melihat. Ketulusan dan kerendahan hati yang dapat dilihat pada saat kondisi tidak oke. Pada saat kita memberikan kepada seseorang, tetapi orang itu jahatin kita. Pada saat kita berpikir baik, yang datang buruk. Pada saat kita merencanakan sesuatu, hasilnya akan terjadi. Ketulusan hidup itu, saudara-saudara terkasih, akan menjadi suatu problema kalau kita tidak masuk ke dalam kasih Tuhan. Ketulusan dan kerendahan hati, saudara-saudara terkasih, berhubungan dengan cara kita bersikap terhadap sesama kita dan terhadap Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena kita bisa aja nggak tulus sama Tuhan. Kita nggak tulus sama Tuhan. Tuhan udah kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kitanya main-main. Kita melakukan kebaikan karena ada maunya. Kita ke gereja karena ada mau. Kita bersekutu karena ada maunya. Tapi Tuhan kita, Dia nggak ada maunya kecuali mau menyelamati manusia. Kasihan. Nah, kita hanya ini, saudara-saudara terkasih. Nggak peduli. Dan kita paling parahnya orang-orang di gereja, saudara-saudara terkasih, suka pakai timbangan kita sendiri, ukur orang lain. Gimana dia mau benar? Hidupnya aja begitu. Kita pakai ukuran kita sendiri dengan menunjuk-nunjuk orang. Orang gereja tidak lagi menjadi berkat. Karena apa? Kita pun lebih bengis daripada orang-orang di luar sekarang. Kehidupan gereja tidak lagi menjadi berdampak pada saat orang-orang gereja keluar dari ruangan gereja, saudara-saudara. Orang gereja hanya kudus pada saat di dalam gereja, tapi jadi kudis di luar. Hanya bisa menangis dan berdoa di gereja, tapi menjadi penjahat di luar. Keadaan dunia seperti ini, saudara-saudara kasih, semakin diperparah
Karena kita menggunakan saudara-saudara terkasih firman Tuhan untuk menghakimi orang lain. Bukan membangun, membangkitkan, tapi kita membunuh dan meruntuhkan sisa-sisa harapan orang untuk bangkit. Ini juga terjadi bagi diri saya, saudara-saudara. Susah. Apakah kita mau menolong terus atau membiarkan? Apakah kita terus berjalan bersama orang-orang untuk dibantu atau kita menyerah? Kondisi-kondisi ini saudara-saudara kasih adalah kondisi-kondisi real yang kita hadapin kalau kita mau hidup tulus dan rendah hati. Ketulusan rendah hati saudara-saudara terkasih sangatlah gampang dilihat pada saat semua enak. Wah, seakan-akan wah dia ramah banget ya, wah generous banget. Tetapi begitu ada keadaan yang menggoncang, disitulah kelihatan ketulusan dan kerendahan hati. Di dunia ini saudara-saudara kasih menjadi dunia yang transaksional. Orang hanya mau mengerjakan kalau ada sesuatu. Orang hanya mau melakukan sesuatu kalau ada yang dijanjikan. Orang hanya mau melakukan sesuatu kalau ada pengharapan pada saat kita berhubungan dengan orang tersebut. Inilah kondisi dunia sekarang yang semakin parah dan memasuki sendi-sendi gereja. Suka nggak suka saudara terkasih, inilah kondisi kita. Tetapi saudara-saudara terkasih, kita nggak boleh kalah. Kita nggak boleh membiarkan mulut kita ini menjadi sesuatu yang mematikan. Tetapi kita harus mau membawa mulut kita ini memberikan kekuatan, kehidupan buat kematian. Mungkin kita bilang aku sudah berjadi lelah, tapi nggak ada yang memberikan sesuatu kepadaku. Aku capek Tuhan. Aku capek. Yunus berkata, aku nggak mau ke Niniwe. Tuhan bilang, siapa lu mau marahin gua? Sampai pohon aja mau melindungi dimarahin Yunus, saudara-saudara terkasih. Ini apa? Penyakit manusia. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu sudah terjadi, bukan level kita aja, level Nabi, saudara terkasih. Mulut kita ini berbahaya. Bahkan kita suka marah-marah sama Tuhan. Kita mengharapkan kejadian A. Oh, aku mau Tuhan langsung jawabannya. Sampai Nabi Yesaya bingung. Ini orang, bagaimana orang ini? Tuhan udah tulus, kitanya nggak tulus. Malah mau ngajarin Tuhan. Sampai Nabi Yesaya bilang, siapakah engkau manusia sehingga mau menjadi penasihat Tuhan? Siapa kita, saudara? Hari ini, saudara-saudara terkasih, kalau kita mau menjadi dampak, kalau kita mau menjadi orang-orang yang memberi kekuatan kepada orang lain, pertama kita harus memuji Tuhan. Kita harus bangga bahwa kita ini anak Tuhan. Kalau kita tidak bangga bahwa kita ciptaan Tuhan, bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi Tuhan, kita akan jatuh. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang dibangunnya adalah perjalanan misi dia yang kedua, saudara-saudara kasih. Jemaat yang dibangun. Orang-orang Korintus adalah orang-orang yang pintar. Dan juga karena kepintarannya, mereka menggunakan akal. Ini orang memberikan firman, terus dia mau ngapain kita? Dia mau memberikan apa? Masuk nabi-nabi palsu,
pengajar-pengajar palsu. Dan dalam hal ini saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus tetap menjagai, tetap memeliharakan hidupnya. Dan dia gak marah-marah. Bisa saja dia marah saudara-saudara terkasih, karena pekerjaan tangan dia, pekerjaan jemaat yang digembalakan dia, diobok-obok sama orang lain. Tetapi satu hal yang dilakukan dia adalah he was so proud. He was so proud because he is child of God. Dia begitu bangga bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia memuji Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita memberikan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 1 ayat 12. Kita mau belajar menyehatkan kembali kesehatan spiritual kita, kesehatan rohani kita, meningkatkan kemampuan imunitas kita sehingga kita kebal terhadap virus-virus yang membuat kita jatuh. Ada peribahasa dunia. Kapal tidak tenggelam. Kapal di laut tidak tenggelam karena laut di sekelilingnya. Kapal tenggelam karena air di laut memasuki kapal itu. Paling penting kita menjaga hati kita sehingga kita tidak tenggelam dalam masalah-masalah kita. Saya membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, yaitu jemaat Tuhan, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Amin. Memegahkan Tuhan itu paling banyak diperkatakan di Perjanjian Baru dan di seluruh kitab-kitab di Alkitab. Ada 66 paling banyak di Korintus, yaitu oleh Rasul Paulus. Karena apa, saudara-saudara terkasih? Orang menguji dia, menguji pekerjaannya. Sudah kerja masih dijelekin. Apa sih si Paulus ini? Dia kan orang yang dulu membunuh, yang dulu mengejar-ngejar kita. Dia adalah orang Yahudi, orang Roma. Semua dia punya. Dia bisa aja sekarang mengajak kita, tapi dia bisa bunuh kita dari belakang. Tetapi dalam hal ini, saudara-saudara kasih, Rasul Paulus memegahkan Tuhan. Bukan memegahkan dirinya, dia memegahkan Tuhan. Terus dia memegahkan Tuhan dalam kesakitan yang dihina orang lain. Bahkan dia harus menunda perjalanannya, saudara kasih. Karena apa? Hujatan, makian itu gak habis-habisnya dalam hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana hidup kita? Apakah kita menikmati hidup sekarang? Orang puji-puji kita, engkau seorang yang hebat, di tanganmu engkau bisa melakukan ini dan itu. Orang puji-puji kita, atau orang menghina-hina kita. Kalau ada kau selalu jadi sepi. Kalau ada kau yang tadinya gembira jadi semua susah. Di mana posisi kita? Hari ini Tuhan Yesus berkata, dimanapun posisimu, pada saat kau memegang Tuhan, Tuhan akan membela kau. Katakan amin, saudara. Amin. Inilah kuncinya. Proud as a child of God. Dan kita di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, di dalam hal ini harus berani bersaksi. Pada saat kita menjadi bangga sebagai anak Tuhan,
itu nggak ada gunanya kalau kita memberi kesaksian. Kita harus memberi kesaksian kepada semua orang. Karena semua orang mempunyai cerita sendiri. Kesaksian saya hidup bersama dengan Tuhan akan berbeda dengan kesaksian saudara-saudara sendiri. Gak bisa kita bilang, wah ini lebih hebat, ini lebih hebat. Yang pasti Tuhan kita hebat. Amin. Amin. Kita harus mempersaksikan. Pada saat kita menjadi bangga pada Tuhan, yang pertama yang kita lakukan adalah mempersaksikan. Mempersaksikannya supaya kebenaran Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kesaksian ini saudara-saudara terkasih, ini yang harus dijaga. Karena suara hati kita itu di mana Roh Kudus ada. Tapi hati-hati, Roh Kudus ini bisa berubah jadi Roh Kudus. Kalau kita sudah mulai mengurangi berkomunikasi dengan Tuhan. Voice of Pentecost tadi berkata, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya. Sehingga apa? Kita berhasil dan beruntung. Bukan kebetulan saudara terkasih kalau kita masih sehat di sini, gak kebetulan saudara terkasih. Itu rencana Tuhan. Jangan remehkan, orang lain juga seperti itu. Oh, belum tentu saudara terkasih. Orang yang tinggal di dalam Tuhan itu gak sembarangan. Ada trust yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun yang kita punya, baik itu anak, baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan, baik apapun yang sedang kita lakukan sekarang. Dan Tuhan kalau mempercayain anak-anaknya, gak nanggung-nanggung. Gak nanggung-nanggung, Dia akan angkat kita menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Amin. Dan memberkati kita. Sampai takaran kita digoncang-goncang, saudara-saudara terkasih. Dipadatkan terus, digoncang terus, dipadatkan. Itu kalau Tuhan memberkati. Nah, di dalam hal ini saudara-saudara terkasih, pada saat kita memuji Tuhan, mempersaksikan Tuhan, di dalam hal ini ada hubungan kita dengan manusia. Kita nggak bisa juga jadi manusia gua, saudara-saudara. Kita puji Tuhan, haleluya. Terus kita nggak mau berhubungan sama orang lain. Kita nggak manusia gua. Kita juga nggak manusia planet. Nggak planet bumi, saudara kasih. Aku planet bumi Pak. Iya. Bukan manusia planet yang lain. Kita nggak jadi alien, saudara kasih. Karena itu kita perlu membina hubungan, yaitu kita harus menjadi orang yang tulus, orang yang rendah hati. Tulus, saudara-saudara terkasih, apa adanya, memberikan apa yang baik, tanpa pernah membalas. Kalau kita, saudara-saudara terkasih, memberikan seseorang dan berharap pada saat kita memberi, kita berharap diberi, itu nggak tulus, saudara terkasih. Orang lain juga bisa lakukan. Pada saat kita bekerja, terima gaji, itu bukan tulus, itu transaksi, saudara kasih. Serius. Kalau kita nggak kerja pasti di PHK, yakin nggak percaya? Kalau kita, saudara kasih, memberi tumpangan, nah minggu besok atau berharap tahun depan kita dapat tumpangan dari orang lain, ketulusan, saudara terkasih. Kita melakukannya karena kita mengasihi orang tersebut. Kita melakukannya karena kita tahu orang-orang yang ada di depan kita, itu adalah caranya Tuhan memberkati kita, saudara terkasih. Amin. Di dalam hal ini, menjadi rendah hati itu penting.
Karena pada saat kita memberi, kita suka mengingat-ingat. Sehingga kita, saudara-saudara terkasih, lupa bahwa yang telah kita beri itu bukan bagian kita lagi. Kita seakan-akan pada saat kita memberi, oh iya, mari aku beri loh. Pada saat orang itu datang lagi marahin kita, saudara terkasih. Kemarin aku udah beri, tapi kok marahin aku sekarang? Pada saat kita tulus, kita juga butuh kerendahan hati, saudara terkasih. Dan ingat-ingat lagi, apapun, saudara terkasih, kerendahan hati ini hanya bisa berasal dari Tuhan. Kerendahan hati ini hanya bisa berasal dari Tuhan, gak bisa dari yang lain. Kerendahan hati, saudara-saudara terkasih, adalah suatu tindakan, sikap pada saat kita tulus kepada orang lain. Tulus tanpa kerendahan hati itu seperti iman tanpa perbuatan. Tulus itu tangannya, rendah hati itu hatinya. Tangan dan hati harus bekerja secara bersama-sama. Tanpa kerendahan hati, ketulusan itu menjadi sia-sia. Ada satu cerita, saudara-saudara terkasih. Seorang hamba Tuhan, dia memberikan tumpangan kepada seorang yang sangat menderita, saudara-saudara terkasih. Dan singkat cerita, saudara-saudara terkasih, orang ini kembali sehat. Dan dia, saudara-saudara terkasih, menjadi orang yang sukses luar biasa. Dan dia datang kembali kepada Pak Pendeta ini. Pak Pendeta sudah nggak melihat lagi, saudara terkasih, karena orang yang dulu sangat kurus, kumal, hitam dekil, tiba-tiba menjadi orang yang sangat keren, pakai mobil mewah, datang ke gereja. Terus dia bilang, Pak Pendeta, aku mau bangun rumah ini, aku mau bangun gereja ini, aku mau bangun ini, aku bangun ini. Pak Pendeta ini bilang apa? Siapa engkau? Akulah Pak Pendeta yang 15 tahun yang lalu kau tampung di belakang rumah. Pak Pendeta ini hanya bilang, saudara kasih, rumahku cukup untukku, tetapi rumah orang-orang seperti engkau dulu 15 tahun yang lalu tidak ada pernah cukup. Jadi bangunlah rumah-rumah untuk mereka. Pada saat itu, saudara terkasih, dia mulai bangun rumah-rumah, shelter-shelter untuk menampung orang-orang seperti itu. Kisah ini, saudara-saudara, kisah nyata, saudara terkasih, yang membuat begitu banyak model ini dipergunakan di Amerika sana untuk membangun shelter-shelter. Orang yang tulus, saudara terkasih, dia bisa berkata, bangunlah gereja ini, bangunlah rumahku. Tapi pendeta ini berkata, no, jemaat Tuhan di tempat ini sudah cukup, rumahku sudah cukup. Tetapi orang-orang seperti itu banyak masih di pinggir jalan yang aku tidak bisa tampung. Pada saat itu, saudara-saudara terkasih, untuk tetap rendah hati, kita butuh namanya kasih karunia. Untuk tetap rendah hati, kita butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan inilah yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semua dari Tuhan. Kalau hikmat dunia, Pak Pendeta itu bilang apa? Oke lah, bangunlah rumah ini. Supaya apa? Kelihatan gereja ini semakin besar, semakin mewah.
Pak Pendeta ini tinggal janji. Karena dia bilang, aku melakukannya karena Tuhan. Jika kalau Tuhan yang menyuruh, ada kasih karunia Tuhan yang memenuhkan aku, mencukupkan aku semua. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus, kehidupan kita harus terus memegahkan Tuhan. Kita harus terus mempersaksikan Tuhan. Karena pada saat kita mempersaksikan Tuhan, kita lupa untuk mempersaksikan diri kita. Nggak cukup waktu. Sehingga pada saat itu ada ketulusan dan kerendahan hati. Pada saat kita memuji Tuhan, ruangan hati kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Karena apa yang kita perkatakan itu berasal dari hati kita. Karunia Tuhan bagi kita saat ini saudara terkasih, yang membuat kita bertahan saat ini. Itulah hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu sepanjang kita memuliakan Tuhan, mempersaksikan Tuhan, terus menjaga sikap hati kita untuk tulus dan rendah hati. Dan dalam menjaga itu saudara terkasih, hanya ada kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa bertahan hingga saat ini. Di dalam hal ini saudara terkasih, kehidupan kita gak akan pernah lepas daripada orang-orang yang membutuhkan kita. Mungkin kita bilang, Tuhan kenapa terus orang-orang datang ya? Karena Tuhan akan memperbesar kita, memperbesar kapasitas kita. Kita diberkati, mau diberkati lagi, perbesar kapasitas. Menjadi orang yang tulus, saudara terkasih dan rendah hati adalah kunci kita tetap hidup sehat. Bukan hanya hidup sehat secara tubuh, tapi hidup sehat secara spiritual yang akan membawa kita, saudara terkasih, membawa kita menjadi orang yang bernama, memberkati kita, sehingga kita saudara terkasih tidak akan pernah berkekurangan dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya undang musik, kita akan akhiri saya firman Tuhan, masuki perjamuan kudus. Bapa kami yang di surga, Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan tentang bersikap tulus dan mempunyai hati yang rendah hati. Oh Tuhan Yesus, kami tahu dunia Bapa dipenuhi dengan hubungan yang saling mencari keuntungan. Susah bagi kami Tuhan untuk melihat orang-orang yang bisa bersama-sama untuk bisa mengasihi tanpa ada apanya. Kami mau hidup Tuhan apa adanya, mengasihi apa adanya. Tuhan, Engkau memberkati kami, mengkoreksi kami Tuhan. Jika sikap hati kami selama ini Bapa sudah terlalu banyak menjauh daripada-Mu Tuhan. Firman Tuhan hari ini Bapa yang kami belajar dari Rasul Paulus, bahwa kami harus terus memegahkan Tuhan, terus mempersaksikan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, pada saat kami mempersaksikan Tuhan, kami tahu kami akan semakin Bapak merendahkan hidup kami di dalam Tuhan. Karena Engkau yang terus bertambah, yang kami yang terus berkurang. Oh Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus. Sehingga dalam menjalankan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan Yesus. Ayo mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Oh ya Oh
kembali Bapa menyehatkan kerohanian kami, untuk kami hidup tulus dan rendah hati. Kami tidak lagi menyombongkan apa yang kami punya, tidak menyombongkan lagi Bapa jabatan kami, kedudukan sosial kami, kekayaan kami apapun, tapi kami mau megahkan Tuhan. Oh lama-lama, oh Tuhan, koreksi kami Tuhan, koreksi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan masuki perjamuan kudus Tuhan. Oh Tuhan, kami mau masuki perjamuan kudus Tuhan. Oh Tuhan, bersihkan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami memasuki ruang kudus-Mu Tuhan. Periksa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan Yesus. Firman-Mu telah disampaikan. Firman-Mu akan menjadi terang bagi jalan kami dan berita bagi kami Tuhan. Yang beri kami kekuatan, yang menjadi perisai iman kami Tuhan Yesus, yang menjadi pedang roh kami, sehingga kami Bapa dapat bertahan dari seluruh Bapa hal-hal yang coba mengganggu kami, merusak kami, merobohkan kami. Dan kami juga siap untuk memberikan kemenangan kepada Tuhan, karena kami mempunyai pedang roh yang bisa mengalahkan apa saja, yaitu firman Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan masuk ke perjamuan kudus. Kau memberkati Tuhan Yesus. Saya mengundang pelayan Tuhan yang melayani perjamuan kudus. Bapa kami di surga, kami berdoa Tuhan Yesus untuk semua anggur roti perjamuan kudus ini Bapa. Ini adalah tanda dari darah dan tubuh Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu telah tercurah karena Engkau Bapa di surga telah merelakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah tulus dan rendah hati menyerahkan hidupnya tanpa dia melawan kehendak Bapaknya, sehingga kami semua yang berdosa selamat. Engkau memberkati Bapa, sehingga hanya tidak sadar tanda, tapi benar-benar mengkuduskan kami, mengkamirkan kami di dalam kehidupan bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami mengkuduskan semuanya. Amin. Tuhan
akan memasuki perjamuan kudus, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum memasuki perjamuan kudus, kita harus memeriksa kehidupan kita sehingga kita memasuki perjamuan kudus dengan cara yang benar. Jika ada dosa yang belum diselesaikan, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Minta ampun, saudara. Oh Yesus, minta ampun kepada Tuhan. Jika engkau ada dosa terhadap suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakak beradik, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, layakkan kami memasuki perjamuan kudus ini, Bapa. Biarlah kami makan dan minum perjamuan kudus dengan hati yang tulus dan rendah hati, dipenuhi dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah percaya, sudah dibaptis. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Semua sudah mendapat perjamuan kudus, kita akan masuk ke perjamuan kudus. Sebab apa yang kuturunkan kepada kamu, aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur di atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu 2000 tahun yang lalu, yang dipukul, yang dicambuk, yang tercabik-cabik karena dosa-dosamu. Ingatlah perbuatanmu dan ingatlah apa yang telah diperbuat Yesus, menjadi peringatan bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku, darah yang tertumpah 2000 tahun yang lalu, yang dipaku di tangan dan di kakiku, sehingga semua darah itu tertumpah. Yang tumpah karena kepalaku dimahkotai mahkota duri, yang tumpah karena lambungku ditombak. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah cawan ini ada perjanjian baru yang dimateraikan dalam darah Yesus? Perbuatlah ini setiap kali kita meminumnya, menjadi peringatan akan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara terkasih, dalam pengucapan syukur dengan cawan ini, biarlah kita meminumnya dalam darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih kita. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus untuk kesehatan, untuk
percaya kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat Tuhan, berkat Tuhan, jawaban Tuhan, kekuatan baru yang Tuhan berikan, pengharapan baru yang kami dapatkan dalam ibadah ini, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, dan semua kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami dalam kelimpahan, berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan pulang dan kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi bersama. Rasakan Tuhan, rasakan Tuhan, dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa di surga yang menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus, dan yang akan memeliharakan kita dan menyertai kita melalui Roh Kudus. Itu akan membawa kita menjalani hidup kita dari